Dia punya pacar orang Hindu. Dia masuk agama pacarnya nih, Hindu. Setelah dia putus, dia deket lagi nih sama orang Kristen, ikut aliran si cowoknya. Sempet juga ada teriakan bilang, ampun, sakit, tolong. Halo guys, balik lagi di YouTube channel Dunia Maya dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau cerita ibu dari temennya teteh gue sendiri. Ini sih ceritanya agak bikin merinding, plus pelajaran juga buat kita nih yang masih hidup gitu guys. Jangan bermain-main sama yang namanya agama. Jadi kalau udah satu aja. Jadi waktu itu kejadiannya, gue tuh masih kecil, kakak gue itu masih SMP. Dia tuh punya kakak gue punya temen. Nah temennya itu, ibunya itu awalnya sebelum cerai dari si suaminya ini memang sempet banyak pasangan, kayak gonta-ganti pasangan gitu, kayak ya ada pihak ketiga lah. Dia punya pihak ketiga lah gitu. Kalau anak zaman sekarang bilangnya kuncian gitu kan, alusan banyak gitu. Dia akhirnya ditinggal sama si suaminya. Nah temennya si teteh ini karena hidup sama ibunya gitu, jadi ya diikutin aja ibunya mau seperti apa, diikutin aja. Karena waktu itu kan posisinya si temannya teteh ini kan masih sekolah kan. Akhirnya lambat laun, bertahun-tahun, sampai pada akhirnya dia lulus sekolah. Nah ibunya ini kan dibilang tua juga nggak tua-tua banget sih guys. Jadi kayak ya umurnya sih kalau beliau masih ada ya sekitar ya 50 tahunan lah gitu. Nah pada saat si temennya teteh ini, yaitu anaknya ini udah menikah gitu, nah ibunya ini tinggal sendiri karena kan dia punya rumah sendiri di situ, tinggal sendiri di situ karena anaknya kan menikah ikut sama suaminya gitu. Nah si ibu ini nih sering sakit-sakitan gitu. Terus udah gitu, biarpun dia sering sakit-sakitan, nah dia itu kayak orang yang nggak punya agama guys. Jadi awalnya nih, waktu pertama nih nikah sama suami pertama sampai dia punya anak itu, agamanya dia Islam. Setelah cerai, ditinggal sama suaminya, terus dia ditinggal juga sama anaknya karena anaknya nikah. Dia punya pacar orang Hindu. Dia masuk agama pacarnya nih, Hindu. Terus setelah dia putus, nah dia masuk lagi ke agamanya dia alim lagi nih, ke Islam lagi gitu, ke Islam lagi. Terus dia deket lagi nih sama orang Kristen gitu. Akhirnya dari Islam ini dia masuklah ke Kristen gitu, ikut aliran si cowoknya gitu. Putus dari cowoknya si Kristen ini, balik lagi lah dia nih ke agamanya dia, agama Islam. Nah terus dia punya pacar lagi nih, Buddha apa Konghucu gitulah pokoknya, gue juga nggak ngerti kan ya. Nah dia ikut agama si cowoknya sampai pada akhirnya dia itu sakit. Kalau nggak salah tuh sakitnya itu kanker payudara gitu. Sempet dirawat di rumah sakit karena dia tidak sadarkan diri, dan akhirnya pas setelah dicek itu kankernya itu udah stadium akhir. Dan nggak lama dari dicek itu beliau wafat, meninggal. Dikuburlah di pemakaman dekat rumah gue pula gitu. Setelah dikubur itu, malamnya itu langsung kejadian. Jadi awalnya itu cuman kayak kita tuh kayak ngelihat bohlam, terangnya tuh kayak bohlam gitu, orange kuning gitu. Lama kelamaan kok dia kayak api gitu. Nah gue nih yang benar-benar pada waktu itu ya, gue terus terang aja, handphone gue ini masih tipe-tipenya handphone BlackBerry. Jadi dulu itu mungkin nggak kayak sekarang ya, kalau apa-apa tuh gampang viralnya gitu, kayak tinggal foto terus langsung viral gitu. Pada saat itu gue nggak seperti itu gitu. Yang gue tahu itu di pemakaman itu ada api. Gue pikir ada orang yang lagi bakar api unggun. Gue ngomong ke bokap gue. Nah, terus bokap gue ngeliat kan, oh iya ada api gitu. Nah apinya itu lama-lama tuh gede guys, gede. Nah kita nih
mau ke situ, mau nyamperin, cuman kita nggak berani karena posisinya pun udah malam. Cuman tetangga-tetangga gue juga nggak ada yang berani buat nyamperin itu api gitu. Jadi cuman ngeliat dari rumah gue doang, itu apaan, jadi kayak orang menerka-nerka gitu doang guys gitu. Dan terus terang aja pada saat itu sama sekali nggak ada yang namanya videoin apa kayak sekarang itu, nggak ada kayak orang kecelakaan di videoin itu, enggak. Dulu mah bener dah, jadi kita tuh kayak lebih lebih ingin taunya tuh nggak cara yang kayak sekarang gitu. Jadi kayak bertanya-tanya pada diri sendiri aja gitu, ini apaan sih gitu. Sampai pada akhirnya tuh apinya tuh bener-bener gede yang berkobar-kobar gitu. Akhirnya kita gua, ibu bapak gua tuh sama tetangga gua ngomong, ya udah deh tinggalin aja, mungkin besok kita baru bisa ngelihat ada kejadian apa di situ. Kalau emang ada bakar-bakar api unggun, ya mungkin ada anak-anak yang nongkrong di situ. Karena kadang-kadang nih guys ya, anak-anak muda dari kampung sebelah gue itu suka pada minum minuman keras di situ, suka pada bawa cewek ke situ, terus udah gitu suka pada kayak dia tuh punya apa, dapat ayam nih misalnya, terus dibakarnya di situ. Kan emang nggak ada otak itu kan, anak-anak itu tuh nggak ada otak gitu. Udahlah dia nyolong, bakar pula lah dia di makam ya kan, emang dia otaknya dikiloin kayaknya. Besok paginya gue bangun nih, nah bokap gue bilang, ayo kita lihat di kuburan itu, di makam semalam itu api apa sih, bener-bener bocah apa bagaimana. Akhirnya gue kesana nih ke makam. Nah pas gue mau naik ke makam, ternyata tetangga gue udah ada yang habis dari sana turun ke papasan sama gue sama bapak gue. Nah terus bokap gue nanya, lu dari mana? Dari abis makam gitu kan. Ngeliat apaan? Enggak, ternyata kayaknya yang semalam keluar api itu dari makam deh gitu. Nah terus bokap gue bingung dong. Oh iya, sempet juga ada teriakan bilang, ampun, sakit, tolong. Sempet ada teriakan kayak gitu. Nah, kita tuh bener-bener yang gak berani ke atas gitu. Akhirnya, udah ketemu kayak gini, udah kepapasan kayak gini, gue sama bokap kepo nih. Beraniin diri, karena kan posisinya udah siang gitu kan. Kayak mau lari juga kan kelihatan jalan. Kan kalau malam gak kelihatan jalan, kesandung, berabe, ya kan. Akhirnya, gue jalan nih sama bokap nih ke atas. Dan ternyata, benar aja. Pemandangan yang tak lazim, yang gue mungkin seumur hidup gue pernah ngeliat sekali itu aja gitu. Jadi itu ada bener-bener makam nih, makam baru, gundukan makam baru ya. Itu kan kayak masih ada bunga-bunga rampenya gitu kan. Nah makamnya itu udah hangus terbakar. Jadi tanahnya itu bener-bener udah gosong. Batu nisannya, bukan batu nisan sih, lebih ke papan nisannya itu udah kayak udah keropos, jadi abu gitu guys. Plus itu yang bunga-bunga rampainya pun udah gosong. Nah ternyata berarti kesimpulannya, semalam gua, ibu, bapak plus tetangga gua menyaksikan yang namanya azab dalam kubur. Ya Allah, itu gara-gara dia itu bolak-balik login ke agama yang beda-beda guys. Jadi gue juga ngeri-ngeri sedep gitu ya dengernya kayak. Jadi guys, makamnya itu emang yang udah bener-bener hangus. Kasian ya, kayak makam baru berdiri terus tiba-tiba gosong. Gue nggak tahu ya, tanahnya aja bisa gosong, apalagi dalamnya. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin. Berarti itu gue ya sama bokap, nyokap, sama ibu bapak gue, sama tetangga gue tuh bener-bener nyaksiin yang namanya azab dalam kubur. Ternyata ya guys, gue pikir tuh yang namanya azab di dalam kubur itu gue cuma bisa nonton film-film di Indosiar. Ternyata ini gue nyaksiin. Ih, sumpah sih ya, gue merinding banget. Dan sampai beberapa hari itu tuh makamnya itu kan hujan kan, sempat beberapa hari itu hujan. Nah tidak mengurangi dari kegosongan tanahnya itu, jadi tanahnya tuh tetap aja gosong. Gue ngebayanginnya ya, kesian ya, tanah gosong. Gue nggak ngerti itu di dalam pocongannya bagaimana, gosong pula kah dia gitu. Aduh ya Allah.
kadang gue suka miris gitu ya, emang kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu guys, sebenarnya sih nggak ada teror-teror lagi, cuma ya kadang sesekali di daerah gua, terutama tuh di blok gua itu suka dengar suara perempuan nangis aja sih. Ya gua sih nggak tahu yang nangis itu siapa, tapi tetangga gua tuh beropini, oh mungkin dia nih yang nangis itu. Dan bukan cuma nangis aja sih guys, jadi ada tuh beberapa kata yang ampun, tolong saya, itu ada. Tapi ya balik lagi ya, yang namanya tinggal di dekat pemakaman, hal kayak gitu tuh wajar aja sih. Kejadian tuh hal kayak gitu wajar aja. Jadi gua dan tetangga gua beserta ibu bapak gua sih udah nggak kaget, cuman ya opini kita, oh ya udah, alamnya dia udah seperti itu dan alamnya kita seperti ini. Kalaupun kita mendengar, ya mungkin bonus buat kita yang masih hidup nih, buat bercermin lagi lah ibarat katanya. Ya merinding sih, takut sih, cuman kan kita tidak menyamperin ke makam itu kan, cuman kita di rumah aja. Kalau dibilang kok nggak takut ya, takut merinding, cuman kan kita di rumah gitu, kita nggak keluar, nggak ketemu dia juga gitu, jadi ya udah, it's okay, nggak apa-apa gitu, cuman takut merinding di rumah aja. Emang pas dikasih tahu, pas kan menyebarkan kan, jadi berita itu nyebar kan kemana-mana, mungkin sampailah ke telinga pihak keluarganya, dan akhirnya ya pihak keluarganya jual rumahnya, mungkin karena malu dicibir tetangga-tetangganya atau ya orang-orang sekampung gitu kan. Akhirnya rumah itu dijual, dan gua nggak tahu lagi deh akhirnya itu keluarganya, anak itu pada pindah kemana, dan nggak ada kabar sekali. Jadi kesimpulannya ya guys, kalau kita benar-benar meyakini keimanan kita gitu, kita oke, kita masuk Islam, ya udah kita harus yakini kita masuk Islam gitu kan. Kalau emang kita ngerasa gue mau masuk Kristen, ya udah yakini apapun agamanya itu, ditekunin nih bener-bener gitu. Jangan sampai yang pindah ke sini kayak agama tuh bukan main-main ya guys. Jadi tuh kayak agama tuh jati diri kita sendiri, bener gak sih? Itu kayak orang bener yang ngomong, ya Allah Akbar. Ya udah guys, sampai sini aja cerita gue. Lain waktu, lain kali mungkin gue ada cerita lagi. Dan kalau kalian nih ya guys punya cerita horor serem, cerita horor kocak apapun itu, bisa banget DM ke Instagram gue. Aduh, terus nih ya, buat yang udah nonton jangan lupa subscribe, jangan lupa tinggalin komen-komen yang positif, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar gue semangat lagi bikin videonya. Oke, bye bye, see you.